Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan shadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam, pengekis habis debu-debu kemusyrikan, butir-butir kekufuran, penegak tegak di dalam kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga besarnya, juga pada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu adab kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga berdosa besarlah kepada seorang anak yang berani memperlakukan orang tuanya dengan perlakuan tidak baik, seperti memarahinya, memukulnya, bahkan sampai berani membunuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam Islam telah diajarkan bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan orang tua. Mulai dari bentuk raut muka, perkataan, bahkan sampai perbuatan. Selalu tersenyum ramah di hadapannya. Sopan, lembut dalam bertutur kata, dan membantunya tanpa menunggu perintahnya. Dan keberhasilan seseorang
tidak dilihat dari berhasilnya ia memperoleh harta benda berlimpah, rumah yang mewah, atau 7 kijang Innova. Tapi keberhasilan seseorang dilihat dari bermanfaatnya ia untuk diri sendiri dan orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan kita tak terlepas dari jasa dan doanya orang tua. Ingat, janganlah sombong dan jangan durhaka, karena tanpa orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Kekayaan dan jabatan tak bisa menjamin kita bahagia, bahkan bisa menjadi malapetaka bagi kita di dunia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kasih sayang dan pengorbanan mereka sangatlah besar kepada kita. Dengan penuh keikhlasan, kesabaran, perhatian, kita dibimbing dan diasuhnya tanpa kena rasa lelah dan payah, dengan satu harapan yang selalu dipanjatkan. Semoga kelak kita bisa menjadi waladun solihun, karena anak adalah aset yang paling berharga bagi orang tua. Semakin banyak anak, semakin besar pula harapan orang tua. Mampu memberikan didikan, perhatian, dan bimbingan yang benar kepada putra-putrinya, sehingga bisa menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Nah, teman-teman, jika kita mau digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka ada syarat-syarat, yaitu kita harus melaksanakan 3M. 1. Menghormati. 2. Memuliakan. 3. Mendoakan. Kalau kita mau melaksanakan 3 syarat tersebut, maka insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita, dan kebahagiaan akan senantiasa mengiringi langkah hidup kita. Karena ridaullahi fir ridau walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, karena pengorbanan dan jasa mereka sangatlah luar biasa. Untuk itu, mari kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum undur diri ada sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, saya undur diri dulu ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.